Halo Teteh. Halo, Sinespace yang lagi crash IG-nya kesian Maaf banget. ya Teh, kita sebagai tuan rumah tapi nggak punya rumah jadi numpang. Jadi hari ini tanggal 21 April kita untuk acara perdana bikin Sine Curcol. Jadi kita akan ngobrol-ngobrol cantik, curcol-curcol manja di sini. Gitu. Siap. Hari Kartini kita malah curcol. Ini adalah program yang didesain oleh tim Sinespace. Aku ngikut aja. Oke, curcolnya mengenai tentang apa? Kita karena berhubung Hari Kartini, jadi kita akan ngebahas soal antara Kartini, film dan perempuan. Antara Kartini, film dan perempuan tuh katanya judulnya. Nggak enak lah kalau aku sendirian. Iya dong. Jadi aku Sebenarnya di sebelahku udah ada orang. jadi kita akan ngundang si Amanda Ross. Oke. Oke, hi everyone. Ini kita udah ada ya, aku udah bersama Amanda. She's like a daughter to me. Karena sebenarnya kita ada dalam satu ruangan, cuman mau sok-sokan biar bisa ini ya. Jadi nanti aku bisa nongol di tempat kamu. Kamu bisa nongol di tempat aku, Man. Oke, selamat Hari Kartini semua, ya kan, Amanda? Selamat Hari Kartini. Kita dengarkan pertanyaan dari Sinespace. Halo semua yang ada viewer-viewer yang ada di sini semua yang ada di akunnya Amanda sama Tenia juga. Selamat datang. Sorry ya, rumahnya lagi ada masalah. Oke, tanpa berlama-lama ya. Jadi gimana Amanda? Selamat datang. Terima kasih. Kabarnya gimana? Alhamdulillah baik. Oke, jadi kita sambil ngabuburit ya. Yes. Menunggu waktu berbuka, kita akan ngobrol-ngobrol cantik. Oke, aku mau nanya ke siapa dulu nih? Yang muda dulu aja lah. Oke. Nanya dulu ke dia. Aku minta aku dengarkan jawabannya apa. Oke, siap ya. Ini sebenarnya santai aja ya. Iya dong. Oke. Apa sih yang menginspirasi Amanda untuk terjun ke dunia film? Ayo, apa coba? Yang pertama kali nih, sebenarnya apa ya? Lagi awal-awal tuh kan aku sebenarnya dari sinetron dulu, insan dulu segala macam gitu kan sebelum akhirnya. Dari bayi ya kan dia. Enggak dari bayi juga teh, dari SD lah, dari SD gitu. Jadi memang belum paham sih dengan dunia perfilman gitu. Cuma waktu terjun, pertama kali terjun tuh karena mama sih, dorongan mama yang kayak coba ini coba itu yuk gitu. Karena aku dulu anaknya pemalu banget teh, jadi mama tuh kayak pengen nge-push aku untuk bisa di publik tuh bisa pede gitu. Akhirnya coba film terus kok seru ya gitu. Aku suka banget dengan prosesnya gitu, ketemu orang baru, terus belajar karakter baru, script, everything. I just really enjoy the process gitu. Jadi ini tuh sih langsung terjun gitu dan langsung suka gitu. Mungkin karena film itu berproses. Dari tadi dia ngomongin proses ya. Kalau yang lain mungkin serba cepat, serba instan. Yes, that's true. Bener-bener. Ada fase-fasenya kali ya. Ada tahapnya, Tahap-tahap. kita mau pelajari skrip, kita pelajari karakter, kita ngobrol sama pemain, kita ngobrol sama sutradara, asrada. Jadi tuh emang kalau di film atau di serial yang serius itu memang begitu gitu ya cara kerjanya. Jadi mungkin dia karena kecebur terus dia suka dengan prosesnya. Gitu loh Ibu. Kecebur ya, kecebur ya. Enak ya kecebur ya, jadi aktif. Keceburnya di dunia Iya, di film. dunia film. Oke. Suaranya nggak oke ya? Masuk. Nah, Oke. Terus? Oke. Seru ya. Ya, seru dong. Udah ada aku dan Manda pasti seru. Tapi grogi ya. Akunya yang grogi dong. Aku kayak di kamera kok grogi. Ayo. Oke, kayaknya Amanda lagi boleh nggak Boleh kita dong, boleh dong, sekalian Manda jadi. lagi. Nah ini kan udah ngomongin Kartini nih. Iya. Kalau menurut Amanda sebenarnya apa sih ya yang dirasakan saat udah memasuki di dunia perfilman gitu kan? Tentang ini kita ada kesetaraan gender gitu kan. Kamu sebagai aktris, sebagai aktor perempuan dan itu kalau dibandingkan dengan aktor gitu dengan pemain laki-laki gitu, apa sih yang lu rasain selama ini gitu? Ada nggak sih gitu? Kesetaraannya ada. Nah, ada nggak sih, apa udah pernah lu rasain nggak sih dirasain soal Amanda ini?
in this workplace ya, di film ini. Kayak kalau aku sih, untuk aku sebagai aktor sendiri, aku sih merasa, aku nggak terlalu merasa beda ya kayaknya ya, aku sih gitu aja. Apa beda tuh maksudnya nggak ngerasa ada diskriminasi? Diskriminasi di antara perempuan dan laki-laki gitu. Cuman aku observe bahwa memang aku ngerasanya sih, nggak tahu aku doang apa emang gimana, cuman kayaknya aktor laki-laki tuh kayak bisa lebih, nggak tahu ya, lebih tenang gitu, bisa lebih pede, lebih comfortable maybe ya. Kalau aku kadang, karena dulu tuh banyak film-film aku tuh yang pasti majority of the crew, from director and everything tuh timnya semua kan laki-laki gitu, dan mungkin in the past juga I've experienced kayak uncomfortable things lah relationnya sama mereka gitu beberapa kali yang gak enak lah kayak gitu. Jadi untuk aku sih rasanya lebih ke situ ya gitu. Kalau perempuan tuh kayaknya lebih berhati-hati banget gitu kalau di set gitu rasanya. Ya tapi itu mungkin that's the truth ya, karena memang dunia film itu didominasi sama laki-laki, dari sutradara, kameramannya, sinematografernya, terus semua orang lighting, orang art, semua kan yang ada di set itu kan kebanyakan laki-laki. Jadi itu adalah observasi yang sangat-sangat dewasa sih menurut aku ya dari Manda ya, bahwa dia bisa mengobservasi, mungkin karena aku aktor perempuan, aku rasanya kurang comfortable di set karena di set itu didominasi laki-laki. Dan dia merasanya aktor laki-laki itu lebih nyaman berada di set karena ya udah it's all my body gitu kan. Ya itu sebenarnya mungkin ya nggak bisa disalahin juga, karena menurut aku sih artinya yang perlu di establish itu adalah bagaimana supaya semua kru yang cowok-cowok pun semua kru yang cowok-cowok pun di set film itu harus bisa membuat aktor perempuannya juga ngerasa nyaman dong, ya kan? Harusnya mereka merasa bahwa oke, ini ada aktor perempuan nih di sini dan kita kebanyakan laki-laki. Kita bikin suasana nyaman yuk buat si aktor perempuan ini. Itu kan harusnya adanya dari yang majority dong, karena kan mereka mayoritas, ya kan? Sementara yang minoritas yang harus dirangkul dong untuk dibikin comfortable. Jadi menurut aku jawabannya Manda tuh, aku nggak pernah pikiran jawaban itu, tapi ternyata itu jawaban yang basic, tapi itu adalah hal yang sangat mendasar menurut aku. Makanya kalau dari segi aku sebagai sutradara dan produser dan penulis, aku ingin banget bikin affirmative action supaya lebih banyak perempuan di set. Yes. Ya kan? Beda kan kalau lebih banyak perempuan di set, how do you feel? Kayak sama Teteh kan kemarin terakhir kita project beberapa kali kan aku merasa jauh lebih nyaman. Selama ini aku syuting itu baru kali ini aku merasa benar-benar nyaman karena dikelilingin oleh perempuan gitu, dan yang benar-benar laki-laki pun yang support perempuan juga gitu di set. Jadi aku nyaman banget. Iya, makanya itu adalah hal dasar yang kadang-kadang tuh produser, sutradara tuh nggak mikirin gitu ya. Gimana sih bikin aktor-aktor perempuannya ini merasa nyaman di set, karena set kita didominasi laki-laki gitu. Tapi begitu pula ya kalau misalnya ternyata 50-50 laki sama perempuannya kayak di film-film aku, ya dia pasti langsung automatically dia merasa nyaman kan gitu kan. Dan cowok-cowoknya juga cowok-cowok yang juga merasa punya tanggung jawab untuk membuat suasana nyaman, punya tanggung jawab untuk saling respect gitu ya. Seperti itu, apakah sudah puas ini dari kita space? Boleh. Pertanyaan berikutnya. Ada ya ini narasumbernya minta ditanyain. Oke. Baiklah. Jadi kalau ada kesempatan nih buat Tenia sama Amanda ya. Kalau ada kesempatan nih, apa sih yang ingin diubah gitu? Apa sih positive change untuk dunia perfilman? Siapa dulu? Banyak banget ya yang ingin diubah untuk dunia perfilman. Tapi aku tuh kadang-kadang juga aku menggunakan live kita hari ini juga to hear from your side, ngerti ya? To hear from the actor side, dan yang masih muda gitu. Karena mungkin kalau yang udah lebih senior, ya kan? Itu kan mungkin udah punya jam terbang yang lebih tinggi berada di antara kru yang cowok-cowok lah apa, sehingga
dia nggak merasa dia bisa mengendalikan rasa tidak nyamannya, ya kan? Manda is still learning, but there are so many potential dari aktor-aktor berbakat yang aduh kalau dia nggak dikasih ruang nyaman gimana bisa keluar potensinya gitu. Jadi aku bener-bener ingin mendengar dari Manda apa sih yang bisa dirubah positive change. Mungkin aku bisa belajar dari proyek terakhir yang aku lakukan itu ya kayak sama Netflix gitu kan. Karena kan sebelum syuting tuh kita kan ada apa seminar itu ya, respect gitu. Dan Seminar tentang respect, hormat. iya itu penting banget kan, karena sejauh ini even until now itu aku melihat ya oke beberapa dari krunya udah paham lah gitu mengenai respect, tapi banyak juga dari mereka yang masih belum teh gitu. Dan hal-hal kecil yang kayak calling yang kecil-kecil kayak gitu tuh yang menurut mereka tuh kayak masih Bercanda. nggak apa-apa kok, masih nggak apa-apa gitu. Jadi masih banyak yang mesti bukan ajarin ya, tapi edukasi dikasih pengertian ya, iya benar, pemahaman mengenai respect gitu. Dan juga kayak betapa itu sangat berpengaruh kepada mentalnya pemain gitu, berpengaruh juga kepada performance pemain gitu kan. Kalau misalnya udah di set tuh kalau di catcalling atau apa tuh kayak langsung yang distract dan langsung down ya, ada rasa down kan? dan takut juga jadinya kayak nggak nyaman banget di set. Apalagi nih misalnya yang catcalling orang-orang terdekat kita di set gitu yang banyak banget kayak gitu. Sesama aktor maksudnya. Dan aktor sih. Ya, kru Tapi yang sebenarnya ada physically dekat sama kita. Dia ada di inner circle set. Yes. Oke. Wah, itu bahaya banget sih. Iya, Nah. enak banget. Jadi menurut kamu kayak training waktu kita sebelum kita syuting World Without, training respect, training itu sebenarnya seperti semacam workshop sih ya. Yes. Cuman kayak 1,5 jam tapi kayak ngobrol ya mengenai apa itu respect, apa itu pelecehan, apa itu kekerasan, dan cara berinteraksi itu bagaimana. Itu ternyata penting buat kamu ya sebagai aktor ya. Penting banget Sih sih. banyak orang yang kayak lu kayak ngerasa aduh kita udah tahu itu nggak penting deh, ngapain itu kita harus 1,5 jam duduk dengerin kayak gitu ya. Tapi ternyata itu penting karena yang bekerja bikin film itu nggak cuma kru. Kalau kru aja nggak ada aktornya mau jadi apa filmnya ya kan? Krunya nyalain lampu, pasang kamera, sutradaranya udah siap-siap tapi nggak ada aktornya mau jadi apa? Jadi kita harus sama-sama menciptakan ruang nyaman itu. Dan aku tuh berterima kasih banget Manda udah selalu jujur sama kita nih, tim di Kaliana nih. Manda selalu jujur, bisa ngomong apa adanya, dan ini jadi masukan buat kita. Dan saya pernah juga maksudnya aku juga nggak nyaman misalnya kayak ngeliat misalnya bukan pemain nih tapi ada juga sesama kru di set dibecandain yang nggak enak, dan aku rasa mereka misalnya posisinya masih di bawah gitu kan, masih anak Junior, gitu kan. Dan mereka tuh sering banget dikuasai oleh yang lebih senior, yang lebih senior kan, even until these days tuh masih banyak yang kayak gitu. senioritas Iya, dan I feel very uncomfortable sih melihatnya, iya. witnessing gitu, sebagai witness ya. Yes. Karena kita semua tahu lah ya di set itu kan orangnya banyak, Iya. rame, dan aktor itu tidak hanya berinteraksi dengan aktor. Kita ada di ruangan yang besar, walaupun kelihatannya di lensa kita cuma diambil close up, tapi kan ruangannya besar ya kan. Dan kita bisa melihat yang namanya kru, ada chiefnya, ada juniornya, ada yang masih magang, itu stratanya tuh memang berlapis-lapis ya. Dan relasi kuasa kan itu hubungan power relation. I'm more powerful than you, so I can bully you kan gitu. Jadi kalau bisa sih kita meminimalisir itu ya. Dan memang tidak hanya sesama aktor, tetapi juga sesama kru yang junior. Bisa laki bisa perempuan loh. Iya, Mbak. Iya kan? Iya. Bisa laki junior yang lagi magang juga dibully. Akhirnya kan kita jadi sebagai aktor atau sebagai witness saksi yang ada di situ, kita jadi merasa tidak enak, tidak nyaman. Energinya gak enak banget aja kan gitu di lingkungan kerja. Sementara kalau kita syuting, kita perlu full concentration. Aku sebagai sutradara harus full concentration melihat si aktornya acting, continuity-nya dia, dialognya dia, kemudian melihat angle kameranya, udah pas camera movement-nya, udah pas atau belum. At the same time, si aktornya juga harus fokus dengan dialog, dengan pesan-pesan sutradara, dengan hati dan emosinya. Ketika ada distraction begitu selesai cut, terus tiba-tiba suasananya berubah menjadi suasana yang tidak nyaman, kan jadi susah ya mau menghasilkan pekerjaan yang maksimal gitu loh. Jadi kayaknya di Hari Kartini ini emang udah paling benar kita saling mengingatkan ya, saling mengingatkan sesama pemain
dari pemain di Hari Kartini ini saling mengingatkan, dan juga dari produser sutradara juga sama-sama ngingetin untuk menciptakan ruang aman ya, ruang aman di lokasi syuting. Itu dia pengennya positive change kayak gitu teman-teman. Coba diulangi lagi gimana? Positive change yang Amanda inginkan setelah di Hari Kartini dia ingin menyatakan. Aku pengen itu sih kalau misalnya sebelum syuting itu ada respect training, itu penting banget karena aku baru merasakan itu sekali aja sih di film Teteh gitu. Sedangkan aku udah main beberapa film tapi belum pernah ada yang menggunakan training itu gitu, dan menurut aku itu penting banget gitu. Apalagi di lingkungan yang mungkin majority perempuan, majority laki-laki gitu, kita minoritas, itu menurut aku penting banget sih. Dan respect itu tidak hanya ke sesama aktor, dari kru ke aktor, tapi dari kru ke kru sendiri. Iya, supaya aktor juga melihat suasananya semuanya tidak terdiskriminasi, tidak ada bullying ya. Oke, gantian kalau aku. Aku itu of course itu juga aku pengen banget. Kalau bisa setiap produksi itu ada respect training atau respect discussion aja deh, gak usah. Kalau dibilangin training nanti mereka merasa, aduh berat banget, kayak itu bodoh banget harus di train gitu kan. Jadi kayak mengecilkan, oke, it's a respect discussion. Aku pengen banget, aku tuh lagi menggodok sih gimana caranya bikin respect discussion sesama kru setiap sebelum produksi yang enak gitu ya, yang bisa diulang-ulang dan gak ngebosenin. Kadang-kadang kan timnya sama-sama juga, tapi kita harus saling mengingatkan gitu. Tapi kalau dari aku juga, aku tuh lagi kepengen bikin klasifikasi jenis-jenis perbuatan yang membuat orang lain itu tidak merasa nyaman. Secara apa itu bullying, apa itu pelecehan. Ketika bullying bisa aja dia tidak ngomongin seksual ya, tapi itu sifatnya bullying kan, merendahkan sehingga tidak nyaman. Tapi ketika ngomongnya udah ke arah seksual, ke arah body shape atau apa itu artinya udah sexual harassment, itu adalah udah pelecehan. Ketika ada apa namanya ajakan-ajakan untuk berbuat sesuatu kayak misalnya, ayo kita ngopi yuk abis ini, itu udah mulai memaksakan, itu kan artinya orang yang tidak punya nggak ngerti ada border nih gitu kan, yang namanya ini tuh ada, semua tuh ada batasannya gitu kan, sehingga misalnya terjadi sedikit maksa atau pushy, itu kan juga sebenarnya membuat orang yang dipush ya rasanya tidak nyaman gitu. Sampai ke hal-hal yang memang sifatnya kekerasan. Jadi itu tuh belum kekerasan, itu hanya itu bukan hanya sih, itu adalah klasifikasi yang berbeda, yaitu pelecehan, yaitu bullying, yaitu apa namanya pushing people to do something that they don't want to. Hal-hal yang ringan, misalnya ngopi yuk, gitu. Ya kan, lo ikut gue deh pulangnya, gitu kan. Tapi kan ketika kita udah gak nyaman sama dia, kita gak mau, that person has to respect yang menolak gitu. Nah, sampai ke yang benar-benar memaksakan untuk misalnya melakukan pelukan, atau memaksakan untuk dipegang, atau memaksakan untuk dicium, memaksakan untuk dibelai, sampai memaksakan untuk melakukan hubungan seksual. Itu kan itu urusannya udah kekerasan seksual, di mana itu adalah sebuah aksi pemerkosaan kan, bisa dibilang seperti itu gitu. Jadi itu yang pengen aku bikin sih, kayak klasifikasi yang jelas, yang detail, sehingga kita bisa tahu, kita bisa aware, oh jenis-jenisnya ini. Lalu aktor, kru, semua harus tahu ketika ada masalah terjadi di set, masalah A, si klasifikasi A, nyelesainnya juga A, nggak perlu lebay, kayak nyelesain kasus misalnya pelecehan yang udah dipegang. Iya kan, itu kan ada penyelesaiannya macam-macam, dan aku ingin berkonsultasi dengan teman-teman psikolog gitu ya, asosiasi psikolog yang mereka mungkin bisa kasih masukan bahwa oke, kalau kasusnya bullying seperti ini, mediasinya seperti ini, cara berdiskusi, cari solusinya seperti ini. Ketika kasusnya udah sedikit ke arah bullying, ke sexuality, mediasinya seperti ini, ya kan? Ketika ada pelecehan, udah mulai catcalling, kamu cantik banget sih, atau kok jelek hari ini, kemarin kamu lebih cantik, kok seksi, atau apa, itu udah catcalling namanya ya, karena keurusan fisikal badan segala macam itu juga penyetopan dan solusinya juga berbeda-beda gitu. Ketika udah dipegang, ketika udah diajak dating atau diajak
dibelai, mau dipeluk yang tidak membuat nyaman, dia tidak suka, dan diajak berbuat hal-hal yang berkonotasi seksual, itu namanya udah kekerasan seksual Itu gitu penting kan. banget sih, karena banyak dari kita yang merasa kayak hal kecil, misalnya kayak wah itu ini cuma calling gue kalau lapar ntar gue dibilang lebay lagi, yang gitu-gitu loh. Jadi emang butuh banget sih kayak Enforcement, classification itu supaya orang paham bahwa didengar juga kok, yang didengar, hal-hal kecil didengar kok. Dan mungkin justru kalau kita nggak ngomongin sama si pelakunya, mungkin pelakunya akan berbuat itu terus karena dia nggak nyadari bahwa itu tuh rasanya kayak enak loh orang yang digituin gitu. Ketika diajak ngobrol, kita juga mengedukasi si orang yang catcalling loh, dan kita juga harus percaya bahwa orang yang melakukan hal-hal kecil catcalling itu kalau dicegah dari awal, dia bisa berubah loh. We can really make positive change gitu. Daripada didiemin, dia pikir dia nggak salah, sampai akhirnya dia berbuat yang lebih karena tidak ada yang mengingatkan gitu. Jadi aku pengen kita lagi menggodok ke arah situ, begitulah Cine Space. Nah, kamu yang tidak ada kameranya. Jadi pertanyaan berikutnya apa? Oke, ini ada dari udah nge-DM Teh. Oke, boleh. Jadi ada yang nge-DM nih, dan namanya Capcus Dong. Capcus. Iya. Jadi pertanyaannya ini mungkin buat Tete sama Amanda kali ya. Agak nyambung juga sih tadi barusan. Apakah pernah ada di situasi atau bersinggungan dengan hal-hal terkait pelecehan seksual gara-gara ada ketidaksetaraan gender? Gitu. Terima kasih. Di dunia perfilman, di lokasi film. Oke, kalau aku sih di lokasi film aku itu kalau yang namanya bercanda, bully itu pasti ada. Karena namanya orang film tuh orang yang sangat-sangat ceplas-ceplos ya, dan ekspresif gitu. Dan mungkin bercanda itu dijadikan sebuah tameng supaya nggak stres, ya kan? Tapi kan nggak stres buat orang yang nggak dibercandain, tapi buat orang yang jadi apa, tumpuan bercandanya gitu, tujuan jadi objek ya, jadi objek bercandaannya, dia kan mungkin rasanya nggak nyaman gitu. Jadi kalau kayak gitu aku masih berusaha untuk kayak oke, kita kenain denda ya, jadi kayak bikin toples isinya denda. Iya kan, karena kan itu kan jadinya kita sama-sama saling mengingatkan. Oke, masukin ya, pokoknya 50.000, masukin 50.000. Nanti kita hitung, wah lo mau udah 2 juta hari ini gitu kan. Tapi kan at least sama-sama saling mengingatkan bahwa yang kamu lakukan itu sebenarnya nggak mengenakan buat orang lain. Aku pun pernah kena denda. Oh iya, karena aku lupa, aku bilang gini, gila kamu makan melulu, kamu tuh udah gendut, ke salah satu aktor. Cowok bilang, ITTI, oke maaf, minum dulu. Karena hari itu gue lihat dia lagi ngunyah, aku pun ngunyah dulu gitu. Tapi akhirnya aku bilang, maaf, ITTI denda loh Bu. Oh iya maaf. Jadi itu bisa kita lakukan secara cair, itu emang harus terus-menerus diingetin. Iya benar-benar. Tapi kalau lebih dari itu aku nggak pernah sih. Aku di set aku nggak pernah. Karena aku harus di set mana lagi, karena kan ya di set pasti di set aku gitu. Tidak pernah mengalami yang lebih dari itu. Kalau Amanda? Apa ya? Kalau aku sih mungkin banyak dari teman-teman aku sih yang kayak bilang tadi, teman-teman terus juga sama kru yang tapi masih anak magang misalnya, aku sering lihat mereka ada di posisi itu sih gitu. Suka pernah ada yang bilang tadi aja sih Teh, kayak di catcalling yang kayak gitu sih gitu. Dan aku nggak pernah ada di posisi yang lebih parah dari itu gitu. Cuman itu aja udah cukup mengganggu banget gitu. Dan apa ya, aku sendiri juga pernah sih Teh gitu ngalamin itu kan ya. Dari awal pertama kali mulai karir aku sampai sekarang tuh kayak nggak. Padahal udah berapa 10 tahun ya, mungkin ya, 10 tahunan ya kejadian itu ya. Masih aja ada gitu. Dan aku pikir kan mungkin dulu karena gue masih banget baru terjun, makanya orang kayak begitu gitu. Ternyata even until now people still do that gitu. Kayaknya udah menjadi walaupun tidak ke kamu, tapi ke yang junior kamu. Dan bahkan ke aku pun pernah ada juga yang berani Teh. Dengan mirip kayak waktu itu, yang waktu pas kejadian kamu. Gak separah tapi kayak asal terus tapi ya kok gitu. Oh berani banget nih orang gitu.
Iya, jadi teman-teman kayak ngomentarin besar kecilnya bagian tubuh tertentu, itu tuh nggak enak banget loh, iya kan? Tidak hanya buat aktor tapi juga buat kru dikomentarin, itu tuh gak enak banget gitu. Jadi itu kadang-kadang terngiang-ngiang terus. Perempuan apa lagi ya? Nah, tapi aku tuh mau cerita deh. Oke, apa? Belum lama aku tuh baru, ini bukan di set film sih, tapi lebih kayak ya maksudnya sosial media gitu sih. Oke. Kayak maksudnya banyak banget orang yang mikir kalau komen-komen mereka tuh kayak ya udah mereka bisa bebas komen apa aja, and it doesn't like hurt us or anything gitu. Cuman belakangan ini aku baru dapat kayak banyak banget komen yang menjijikan banget ya gitu. Seperti apa contohnya? Ya pokoknya Komen menyebutkan menjijikan. yang tadi kita Ya, bilang gitu. ukuran badan, ukuran tubuh segala macam yang seksual gitu arahnya, dan itu aku Block. super uncomfortable, aku langsung block block report. capek Capek, ya. maksudnya aku mau ngebaca fans aku berkomentar tapi jadinya aku males karena banyak banget komen-komen yang gak enak kayak gitu gitu, dan kayak sampai kapan ya gitu, Iya. ganggu banget gitu, kayak berasa dia ini tuh kayak nggak ada bedanya sama orang ngomong langsung gitu. Itu langsung puk gitu ya. Iya langsung kayak aduh kok gitu, langsung kayak stres sendiri. Walaupun sebenarnya itu tuh nggak ada hubungannya dengan rasa percaya diri kamu pede-pede aja dengan apa yang udah ada di badan kamu. Yang bikin kamu stres adalah kamu kecewa. Kenapa orang tidak mengerti hal baik dan hal buruk? Nggak bisa membedain yang baik dan yang buruk ya. Nggak bisa membedakan komentar apa yang dia berhak berkomentar, komentar apa yang sebenarnya bisa, itu bukan hak dia untuk ngomong gitu. Iya, jadinya. Nah itu juga sebenarnya fenomena yang aku juga nggak ngerti. Aku nggak ngerti Ibu Kartini kalau hidup di zaman sekarang kayak gimana dia kecewa atau dia akan memberikan ultimatum ya buat para netizen yang sembarangan ngasih komentar soal ukuran tubuh, ngasih komentar soal hal-hal yang berbau seksualitas gitu di halaman yang bukan kalau kalian mau berkomentar seperti itu di halaman atau di platform yang khusus mengenai seksualitas, terserah ya kan, tapi kan ini kan platform Amanda khusus di mana disitulah dia berkarir, disitulah dia berkarya, mengekspresikan dirinya gitu kan, atau di platformnya orang-orang lain, individu non selebriti even ya suka dikomentarin gitu kan gitu. Jadi ini adalah hal-hal yang mesti diedukasi, mungkin mesti dicari teknologi ya. Kan sekarang teknologi orang udah bisa roket ya. Ya kan, orang udah naik roket, udah bisa si pembuat mobil Tesla itu loh. Ke Mars ya? Ya, belum. Jadi kirimin ke Mars, kirimin salah satu device-nya ke Mars. Kenapa nggak bisa bikin kayak robot atau algoritma untuk melawan orang-orang yang berkomentar itu? Challenge ya, to the tech, wajib loh. Kata-kata apa, ya kan, emotif apa, tapi kok masih muncul di Instagram kamu? Iya, nanti kita emang terlalu pinter kayaknya. Terus ada pertanyaan apa lagi? Oke. Ini ada kayak spesifik buat Tehnia. Jadi dari hamba Allah teh, dia nggak mau disebutin namanya. Oke, hamba Allah tidak mau disebutin namanya. Apakah Ibu Nia ada rencana untuk bikin film yang berhubungan dengan Kartini atau masih akan membuat film tentang perempuan? Kartini kan perempuan ya? Ditegesin lagi kan? Kartini atau perempuan? Ya masih ada, tapi kalau soal Kartini sih sebenarnya aku pengen banget tuh hubungannya dia sama kakaknya, kakak Rono. Jadi sebenarnya kan kalau kita lihat di film-film kayaknya dia sama kakaknya tuh berjarak banget ya di film-film yang udah pernah ada gitu. Tapi sebenarnya kalau kita lihat, aku baru dikasih anakku lalu si buku tentang Kartono dan ajaran-ajarannya. Dia adalah seorang laki-laki feminis juga, dia tidak pernah menikah gitu kan. Terus sangat hobi baca buku, kuliahnya sampai ke Belanda segala macam. Jadi sangat intelektual gitu. Terus kemudian aku juga kalau baca aku tuh tadi mau fotokopiin buat Manda, tapi next time aja. Tadi nggak keburu, udah harus ke kantor. Aku tuh sebenarnya punya buku bukan Habis Gelap Terbitlah Terang. Yang aku paling favorit dari Kartini adalah Letters of a Japanese
Princess judulnya. Jadi bener-bener surat Kartini ke Abedanon, ke teman-teman yang lain yang tidak disensor gitu. Ada tema Ada, aku punya bukunya, dan buku itu suamiku mencarinya buku bekas dia, karena aku pengen banget dia ngehadiahin aku waktu kita ulang tahun perkawinan berapa, udah lama lah pokoknya, udah lama banget. Jadi aku tuh kayak I keep that book, itu buku udah lama banget tidak dicetak lagi, tapi disitulah kita bisa tahu betapa pintarnya Kartini dengan bahasa Belandanya, dan itu ditranslate ke Inggris, dan dia tuh gak ada sensor. Maksudnya dia ngomong tuh yang kayak, kenapa ini begini ya, kenapa ini begitu ya, kamu di sana begitu nggak, kamu di sana begini nggak. Jadi dan dia ngomongin soal relationship dengan kakaknya, dengan ibunya, uncensored gitu. Itu sih menarik banget. Jadi bisa-bisa aja sih kalau sama seperti filmnya Chico kan, surat-surat Kartini, tapi mungkin ini yang surat Kartini uncensored. Angkat. Kan dong. Oke. Ada lagi kan? Oke. Ada lagi Kita masuk ke sesi terakhir, Teh. Oke, baiklah. Kita judulnya surprise question. Oke. Jadi nanti Amanda berkesempatan ngasih satu pertanyaan buat Teteh, dan sebaliknya Teteh akan nanya ke Amanda apa aja. Oke? Yes. Aku dulu. Oke, aku mau nanya ke Amanda, sebenarnya simple aja sih. Dia betul Gak. Ini pertanyaan lucu aja, pertanyaan lucu. Waktu kecil kamu merayakan Kartini di sekolah pakai baju apa? Wah, banyak banget deh kan. Iya. Iya, makanya yang paling sering kamu pakai baju apa? Kayaknya aku pernah posting juga deh di Instagram Iya. aku deh. Kayak gitu. Bali ya? Iya, pakai baju Bali kan, pakai baju pendek, pakai kemben gitu kan. Iya benar. Terus aku tuh pernah ikut tari Bali gitu teh, lagi kecil ikut les gitu. Terus lagi Kartini gitu, bikin kan kayak lomba-lomba gitu ya. Terus kayak aku lomba kayak fashion show sambil lari Bali gitu, terus kayak menang gitu. Terus piala masih banyak banget kan ini gitu. Oh, iya kan, kita gak ada yang tahu kan. Soalnya kayak apa ya, kayak dari dulu tuh kita emang selalu kayak Kartini mengingatkan kita pada pakaian tradisional. Padahal sih kalau menurut aku, kalau Kartini hidup sekarang pasti dia kepengen yang bisa gerak gitu kan. Tapi ya maksudnya mengingatkan kita pada pakaian tradisional itu nggak salah, itu harusnya di hari apa aja gitu kan. Tapi bahwa Kartini diidentikan dengan pakaian selalu yang tradisional kan nggak juga, pasti dia kepengen pakai gaya gerak kan, orang yang sedih. Oke, that's my question to her kan. Oke. Banyak pialanya kan. Oke, buat Teteh deh. Kalau misalnya kakak ini masih ada nih tapi sekarang, apa yang Teteh pengen discuss gitu with her? Pengen banget. Aku tuh pengen kalau Kartini masih hidup ya sekarang ya. Aku pengen samperin rumahnya, bikin janji sama dia, terus aku pengen tanya, Ibu Kartini paling suka makanan apa? Karena aku suka makan kan. Terus aku pengen banget bawa makanan itu, terus udah gitu ngobrol sama dia sambil makan sih, dan pengennya tuh sambil makannya pakai tangan, yang aku ngebayanginnya makanan Jawa, Jepara yang enak. Tapi I would really ask her, itu kan zaman itu kan dia meninggal karena melahirkan. Aku pengen nanya sih sama dia, sebenarnya selama kehamilannya dia, adakah tanda-tanda bahwa kehamilannya dia tuh ada yang tidak normal? Mungkin urusan medis di zaman itu belum bisa mencarikan solusinya, atau dia keep it to herself. Ngerti nggak? Apakah dia keep it to herself, dia sakit, atau ada flek darah, atau apa? Atau sebenarnya dia udah ngomongin itu ke suaminya, atau dia udah ngomongin itu ke dokter, atau ke bidan, atau apalah di zaman abad 19 itu yang kita beda zaman ya gitu. Tapi aku pengen tahu gitu, dia pernah ngomong nggak sih waktu pas awal-awal mungkin ada sesuatu yang nggak benar dengan kehamilannya ke orang lain, atau dia keep it to herself? Jadi itu emang belum ada ya? Belum ada, kita belum tahu. Nah di letter tua princess itu dia cerita sama temennya, ini saya udah mulai hamil, tapi begitu dia udah mulai hamil dia udah berhenti nulis. Udah mulai agak kayak 3 bulan ke atas tuh dia udah berhenti. Jadi itu surat terakhirnya sebelum dia 4 bulanan hamil,
Jadi kita nggak ada yang tahu, teman-temannya dia itu juga nggak tahu. Mungkin aja it's preventable kan? Kita pengen nanya. Sebenarnya ada apa sih? Iya makanya gitu. Itulah dia pertanyaan kita, saling bertanya begitu. Oke, thank you. BTW ini Iya. apa ya fansnya Amanda ini apa sih namanya kalau boleh tahu? Amanda. Amanda Tate, ya ampun banyak banget. Hai semuanya, selamat datang. Amanda Lover, apa ini Amanda Tate ya? Banyak ya, ya Allah. Oke, kalian udah pada buka belum sih? Ada sebagian yang udah pada buka apa kalian ya? Masa? Iya. Iya, Oh, iya, daerah Bali. Oke, selamat berbuka ya yang sudah berbuka. Sekarang saatnya kita mempersiapkan makanan berbuka kita. Oke, boleh dong Teh. Nanti kita suatu saat akan bertemu lagi ya Amanda ya. Jangan bosan-bosan ya. Oke, thank you dan mau datang. Selamat hari Kartini. Bye bye semuanya.